Oke, kita mulai ya. Kebuntuan Palestina-Israel. Judul ini kayaknya udah sering banget kita dengar kan? Tapi hari ini kita coba bedah dari sisi yang mungkin sedikit beda. Pertanyaannya simpel tapi rumit. Siapa sih sebenarnya teroris dan siapa pahlawannya? Nah, saya mau langsung lempar satu pertanyaan nih buat Anda. Apakah Anda mengutuk perlawanan bersenjata Palestina? Ini pertanyaan jebakan kan? Sering banget dipakai buat ngetes kita ini ada di kubu mana. Tapi tunggu dulu. Sebelum kita buru-buru jawab iya atau tidak, gimana kalau kita mundur sedikit? Karena jawabannya ya sama rumitnya kayak konflik itu sendiri. Nggak sesederhana itu. Oke, bagian pertama, teroris atau pahlawan sejarah. Subtitlenya ini penting banget. Label tergantung pada siapa yang memegang pena sejarah. Karena ya sejarah itu kan seringnya ditulis sama pemenang, betul nggak? Jadi sebuah label itu bisa banget berubah. Coba kita lihat contohnya ya, John Brown di Amerika tahun 1859. Buat orang-orang di utara yang anti perbudakan, dia ini pahlawan, martir suci. Tapi buat para pemilik budak di selatan, dia itu teroris brutal yang bunuhin warga sipil. Satu orang, dua label yang beda, 180 derajat. Contoh lain yang lebih dekat sama kita, Nelson Mandela. Siapa sih yang nggak kenal? Buat seluruh dunia, dia itu simbol perdamaian. Tapi ada fakta menarik nih, sampai tahun 2008 loh, Amerika Serikat masih melabeli dia sebagai teroris. Lu kok bisa? Ya karena partainya dulu sempat angkat senjata melawan rezim apartheid yang super kejam. Dan polanya tuh sama terus sepanjang sejarah. Mulai dari pemberontakan budak di zaman Romawi, sampai perlawanan Yahudi di ghetto Warsawa pas lawan Nazi. Dulu mungkin dicap pemberontak, tapi sekarang kita hormati mereka sebagai pejuang. Jadi intinya, label itu fleksibel banget, tergantung kita lihatnya dari kapan dan dari sisi siapa. Oke, kita udah lihat dari sisi sejarah. Sekarang kita geser sedikit ya ke sisi psikologi. Karena ini penting banget buat ngerti apa sih yang jadi bahan bakar konflik ini. Ini bukan cuma soal tanah, tapi ini pertarungan dua trauma yang sama-sama dalam. Ada satu istilah psikologi yang keren banget buat ngejelasin ini. Competitive victimhood, atau persaingan status korban. Gampangnya gini, kedua pihak itu sama-sama ngerasa sayalah korban yang paling parah. Nah, kalau udah begini, mereka jadi nggak bisa lihat penderitaan lawannya. Empati jadi nol, yang ada cuma lingkaran setan kekerasan yang nggak ada ujungnya. Coba kita bedah satu-satu ya. Pertama, dari sisi narasi Israel. Akar utamanya itu adalah trauma Holocaust. Sebuah kengerian yang, sulit dibayangkan. Dan dari situ muncul ketakutan yang mendalam. Ketakutan kalau hal itu bisa terjadi lagi. Dengerin deh kutipan dari salah satu penyintas Holocaust ini, rasanya tak terbayangkan bahwa itu harus diulangi dimanapun di dunia. Dari sini lahir slogan mereka yang terkenal itu, Never Again, atau Jangan Pernah Lagi. Dan slogan inilah yang sering jadi justifikasi buat kebijakan keamanan mereka yang, ya kita tahu sendiri, seringkali sangat keras. Nah, sekarang kita lihat dari sisi seberangnya, narasi Palestina. Trauma mereka itu berakar dari Nakbah atau malapetaka di tahun 1948. Ini adalah momen di mana ratusan ribu orang Palestina terusir dari tanah mereka sendiri. Dan ini jadi luka batin yang membentuk identitas mereka sampai sekarang. Ada seorang penulis Palestina yang menggambarkannya dengan sangat menusuk, katanya, ketika suatu bangsa dicerabut, mereka mungkin selamat. Tapi ada sesuatu yang tak ternilai yang bisa mati, esensi dari sebuah bangsa. Jadi ini bukan cuma soal kehilangan rumah atau tanah. Ini soal identitas mereka yang rasanya coba dihapus. Dan itu terus terjadi sampai detik ini. Trauma mendalam di kedua belah pihak ini, kalau nggak disembuhkan, bisa bermutasi jadi sesuatu yang lebih bahaya. Para ahli menyebutnya narsisme negara. Maksudnya apa? Yaitu keyakinan kalau bangsa kita ini paling menderita, tapi sekaligus paling benar secara moral. Nah, ini bahaya banget. Kenapa? Karena semua tindakan agresif bisa dibenarkan sebagai bela diri. Semua kritik dianggap serangan, benar-benar buntu. Oke, tadi kan kita ngomongin teori psikologinya. Sekarang yuk kita lihat gimana semua itu jadi kenyataan di lapangan. Gimana psikologi ini berubah jadi aksi nyata. Kuncinya ada di satu kata ini, dehumanisasi. Ini terjadi saat kita nggak lagi ngelihat musuh sebagai manusia. Kita lupa mereka juga punya keluarga, punya mimpi, punya rasa takut. Yang ada cuma label, teroris atau penjajah brutal. Dan kalau udah sampai di titik ini, batas moral itu runtuh.
kekejaman yang paling parah pun jadi mungkin, bahkan bisa jadi tontonan. Dan ini bukan cuma teori loh. Contohnya, banyak pengamat yang menyoroti postingan-postingan di media sosial dari beberapa oknum tentara Israel. Isinya, ya kayak penjarahan, ngejek di atas reruntuhan rumah, sampai menghina tahanan. Buat banyak orang, ini bukti nyata dari dehumanisasi di lapangan. Tentu, dari sisi lain, Israel selalu bilang kalau tindakan keras militer mereka itu perlu. Itu adalah respons terhadap serangan dari kelompok militan Palestina yang mereka anggap sebagai terorisme murni karena menargetkan warga sipil. Bahkan nih, ada beberapa sejarawan dan analis, terutama dari sudut pandang pro-Palestina, yang melihat ini sebagai sebuah proses sistematis, semacam langkah-langkah untuk menghapus sebuah bangsa. Dimulai dari pemindahan paksa, lalu hubungan mereka dengan tanah dihancurkan, budayanya dimusnahkan, sampai akhirnya yang tersisa cuma rasa putus asa. Ini adalah kerangka berpikir yang mereka pakai untuk menjelaskan bagaimana sebuah bangsa bisa hilang, bukan cuma secara fisik, tapi juga secara budaya. Oke, kita udah jalan jauh nih, dari sejarah sampai psikologi. Sekarang, waktunya kita balik lagi ke pertanyaan di awal tadi. Jadi, siapa pahlawan sebenarnya? Siapa yang teroris? Ternyata, nggak gampang ya jawabnya. Coba kita pikirin lagi. Kalau kita nggak mengutuk John Brown, atau Nelson Mandela, atau pemberontak ghetto Warsaw, apa kita bisa konsisten dan nggak mengutuk rakyat Palestina? Tapi, di sisi lain, gimana kita menyeimbangkan hak untuk melawan penjajahan dengan fakta bahwa serangan terhadap warga sipil itu dilarang hukum internasional? Nah, disinilah kita mentok. Ini kebuntuan moralnya. Pada akhirnya, sejarah itu akan terus bergerak, terus ditulis ulang. Label teroris dan pahlawan itu bisa aja bertukar tempat, tergantung siapa yang nanti berkuasa dan bercerita. Mungkin pertanyaan yang lebih penting bukan siapa yang benar, tapi gimana caranya kita semua bisa keluar dari lingkaran setan ini. Lingkaran di mana semua orang merasa jadi korban dan semua orang merasa jadi pahlawan. Sejarah mungkin punya jawabannya nanti, tapi sekarang, bagaimana dengan Anda?